Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas terkait seputaran pengauditan organisasi syariah. Jadi di video pembelajaran kali ini saya akan membahas terkait kode etik profesi akuntan publik. Nah, perlu kita ketahui bahwa kode etik profesi akuntan publik merupakan pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Rumusan ini berlaku sebelum 1 Januari 2011 yang dihasilkan dalam Kongres ke-6 Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, terdapat etika profesi terdiri dari 8 bab, 11 pasal, dan 6 pernyataan, yakni integritas, objektivitas, dan independensi, kecakapan profesional, pengungkapan informasi rahasia klien, komunikasi antar akuntan publik, dan perpindahan staf antar kantor akuntan publik. Akan tetapi, dalam Kongres ke-7 bulan September 1998, Ikatan Akuntan Indonesia melakukan perubahan kode etik, di mana kode etik tidak lagi di struktur organisasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kerangka kode etik IAPI menjadi prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan tanya jawab. Terdapat juga aturan etika profesi yang berlandaskan perilaku etika profesional yang terdiri atas 8 prinsip utama. Ada tanggung jawab profesi, kepentingan umum atau publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional dan standar teknis. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait kode etik, terlebih dahulu saya akan membahas beberapa definisi-definisi penting. Yang pertama ada klien, yang merupakan pihak pemberi kerja, baik itu individu maupun badan yang mempekerjakan akuntan publik. Yang kedua ada laporan keuangan, yaitu penyajian data keuangan suatu entitas berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan yang ketiga ada kantor akuntan publik, yang mana merupakan organisasi akuntan publik berizin resmi yang memberi jasa profesional. Yang keempat ada Ikatan Akuntansi Indonesia, yang merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia. Kelima ada Ikatan Akuntan Indonesia Kantor Akuntan Publik, yang merupakan kompartemen akuntan publik dalam Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang keenam ada anggota, yang mana merupakan akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik. Dan yang ketujuh adalah akuntan publik itu sendiri, yang merupakan akuntan berizin dari Menteri Keuangan untuk praktek audit dan jasa terkait. Setelah membahas beberapa definisi, selanjutnya kita masuk pada aturan etika profesi akuntan publik. Yang pertama ada keterterapan, yang artinya bahwa berlaku bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia, kantor akuntan publik, dan setiap profesi, yang mana harus bertanggung jawab atas ketaatan anggota terhadap etika profesi. Selanjutnya ada independensi, integritas, dan objektivitas, di mana independensi akuntan publik harus bebas dari pengaruh pihak lain. Integritas harus jujur dan berpegang pada prinsip moral, sedangkan objektivitas artinya harus adil, bebas dari konflik kepentingan. Terdapat juga standar umum dan standar akuntansi, di mana standar umum terdiri dari kompetensi profesional, yang artinya pekerja harus sesuai keahlian, kedua kecermatan dan keseksama profesional, dilakukan secara kehati-hatian dan profesional. Ketiga, perencanaan dan supervisi, wajib ada pengawasan memadai. Dan yang keempat ada data relevan, yang mana pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang relevan. Nah, kepatuhan terhadap standar ini artinya seluruh anggota kantor akuntan publik wajib mengikuti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam segala penugasannya. Selain itu, standar umum terdapat juga standar akuntansi, di mana anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan untuk memberikan opini yang menyesatkan. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab kepada klien, yang mana pertama ada informasi klien yang rahasia, di mana tidak boleh dibocorkan tanpa persetujuan dari klien. Yang kedua, fee profesional, artinya besaran fee atau bayaran sesuai tingkat keahlian risiko dan kompleksitas jasa. Dan yang ketiga ada fee contingency, artinya fee atau bayaran yang jumlahnya tergantung pada hasil tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya akuntan publik tidak boleh mematok harga sesuai dengan apa yang dikerjakan. Terdapat juga tanggung jawab kepada rekan seprofesi, artinya
anggota wajib menjaga citra profesi dan tidak melakukan perkataan yang merusak reputasi. Nah, tanggung jawab kepada rekan profesi ini terdapat komunikasi antar akuntan publik yang mana harus ada komunikasi tertulis bila akuntan publik baru menggantikan akuntan publik lama untuk mencegah audit ganda. Terdapat juga perikatan asistesi, dengan asistesi merupakan jasa yang diberikan oleh akuntan publik dan tidak boleh ada perikatan asistesi yang jenis periodenya sama dengan akuntan publik lain. Nah, selain tanggung jawab kepada rekan profesi, terdapat juga tanggung jawab dan praktik lain. Yang pertama, ada perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, artinya anggota tidak boleh melakukan tindakan yang mencerminkan citra profesi. Yang kedua, iklan, promosi dan kegiatan pemasaran yang mana boleh dilakukan asal tidak merendahkan citra profesi. Dan yang ketiga, ada komisi dan fee referral. Komisi tidak dibolehkan karena bisa merusak independensi, dan fee referral hanya boleh dilakukan sesama antar akuntan publik saja. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait kode etik dan aturan profesi akuntan publik yang berlaku sejak 1 Januari 2011 dan berlaku efektif mulai 5 Mei tahun 2000. Selanjutnya kita masuk pada standar audit berbasis ISA atau International Standard in Auditing. Tahun 2013, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia mengeluarkan standar akuntansi yang diadopsi dari International Standard in Auditing yang mana berlaku sejak laporan keuangan 2013 untuk emiten dan 2014 non-emiten. Nah, selain membahas kode etik dan prinsip etika profesi, terdapat juga tuntutan hukum dari akuntan publik, di mana profesi akuntan ini berisiko tinggi, bisa dituntut jika memberikan opini salah. Nah, kasus besar terjadi yaitu Enron, WorldCom, and Xerox menyebabkan runtuhnya kantor akuntan publik besar. Di Amerika ada yang dinamakan Sarbanes-Oxley Act untuk mencegah hal yang serupa terjadi. Sedangkan di Indonesia ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 dan pengawal dari OJK itu sendiri. Akuntan dapat dituntut jika tidak memenuhi kontrak, lalai, dan memberikan opini yang salah. Nah, terdapat juga yang dinamakan audit risk. Nah, audit risk ini merupakan resiko akuntan publik yang menyatakan laporan wajar padahal mengandung salah saji material. Nah, selain audit risk, ada juga beberapa jenis kelalaian. Yang pertama ada yang dinamakan ordinary negligence atau kesalahan ringan. Yang kedua ada gross negligence atau kelalaian serius. Ketiga ada constructive fraud atau lalai hingga masuk ke tahap fraud management. Dan yang keempat ada fraud atau kecurangan, yang mana dari klien tersebut pihak yang berhak menuntut klien tersebut adalah investor, OJK, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi cara untuk menghindari tuntutan tersebut, yang pertama sebaiknya jangan sembarang menerima klien. Yang kedua, patuhi standar kode etik, di mana peran Ikatan Profesi Akuntan Publik Indonesia bertugas menyusun standar audit dan etika yang berlaku dan melakukan edukasi kepada pengguna laporan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan saya terkait dari kode etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.